Saya masih ingin melanjutkan pembicaraan soal tokoh-tokoh yang selayaknya kita catat. Tokoh-tokoh ini bagian dari sejarah modern Indonesia, terutama sejarah kita hari-hari ini. Dan boleh jadi sejarah masa depan. Sebab salah satu bagian yang sangat penting dalam sejarah adalah masa depan. Kata Saint Agustinus, waktu itu sebetulnya adalah 3 lipatan masa kini. Masa lalu sebagai memori, masa kini tempat kita berjuang, dan masa depan tempat kita menjemput impian-impian kita. Nah, tokoh-tokoh ini mau tidak lepas dari kerja kita untuk merancang dan memperjuangkan hari ini dan menjemput masa depan. Kali ini saya ingin bicara tentang Surya Paloh, yang sekarang dikenal sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, pemilik salah satu jaringan media di Indonesia, dengan Metro TV dan Media Indonesia sebagai salah satunya. Dan kemarin di Pilpres 2024 mengajukan calon presiden yang tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Padahal pada saat itu Nasdem dan Surya Paloh adalah bagian dari koalisi Joko Widodo. Surya Paloh adalah contoh orang yang merambat dari bawah. Ia merangkak dari kerja-kerja kecil yang kemudian membesar. Surya Paloh lahir di Kutaraja, Banda Aceh 16 Juli tahun 1951. Ia menghabiskan waktu mudanya di Medan. Ketika ia bersekolah misalnya, ia sudah pandai mencari uang dengan cara menjual teh, menjual ikan asin sambil bersekolah. Kemudian ia mulai berbisnis, antara lain dengan berbisnis karoseri mobil dan jual beli mobil. Dari situlah bisnis Surya Paloh dimulai di masa mudanya. Tetapi pada saat yang sama, ia berusaha menamatkan sekolahnya di Sekolah Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Sumatera Utara, yang sejauh yang saya tahu kemudian tidak pernah ditamatkannya. Ia mulai berpolitik atau melakukan kegiatan sosial, antara lain dengan ikut mendirikan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI. Ia kemudian bergabung dengan Golkar, salah satu sayapnya, yang kemudian menjadi tempat ia berkiprah di bidang politik hingga jauh waktu ke depan. Surya Paloh kemudian pindah ke Jakarta, antara lain dikarenakan ia terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1977. Dan dalam 2 periode ia berkiprah di MPR hingga tahun 1987. Sejak itulah Surya Paloh menjadi salah seorang pebisnis muda di Jakarta. Ia mulai membangun karir politiknya juga di Jakarta. Pada tahun 86 misalnya, ia mendirikan koran atau surat kabar harian Prioritas, yang di kemudian hari karena perlawanannya terhadap Orde Baru sempat terkena beredel. Dan Surya Paloh kemudian mengajukan judicial review ke MA pada waktu itu. Surya Paloh pada tahun 2000 mendirikan Metro TV. Ini adalah televisi berita 24 jam pertama di Indonesia, yang setelah itu diikuti oleh stasiun televisi yang lain. Yang ingin saya ceritakan tentang Surya Paloh bukanlah karirnya di bidang politik semata-mata, apalagi di bidang bisnisnya semata-mata. Yang saya ingin ceritakan adalah pengenalan saya terhadap karakter seorang Surya Paloh. Surya Paloh ini jika diibaratkan itu seperti ikan salmon yang hidup dengan berenang melawan arus. Itulah Surya Paloh. Memang ia dikenal dekat dengan penguasa. Ia misalnya sangat dekat dengan keluarga Cendana, Pak Harto dan putra-putrinya. Tetapi pada saat yang sama ketika harus bersikap, ia menegaskan sikapnya. Kritisismenya, sikap-sikap kritik dan perlawanannya misalnya ditunjukkan oleh Surya Paloh di ujung Orde Baru, terutama di dekade terakhir Orde Baru. Itulah yang menunjukkan bahwa ia ternyata pandai berenang melawan arus. Setelah reformasi Indonesia menjalani demokratisasi, dan orang seperti Surya Paloh itu seperti menemukan lahan subur untuk makin berkembang. Surya Paloh antara lain mendirikan Ormas Nasional Demokrat atau Nasdem. Ada 45 orang pendirinya pada waktu itu. Saya salah seorang dari 45 orang itu. Dideklarasikan di Istora Senayan. Itulah awal mula Surya Paloh melanjutkan perlawanan setelah ia kalah dalam pertarungan yang sangat sengit memperebutkan Ketua Umum Golkar dalam Munas Golkar yang ke-8 di Pekanbaru tahun 2009. Munas itu melahirkan kepemimpinan Abu Rizal Bakri dan Surya Paloh sebagai pesaingnya dikalahkan dengan ketat. Rupanya bagi Surya Paloh menang perang itu penting sekalipun sesekali kalah dalam pertempuran. Menurut Surya Paloh kita boleh kalah dalam beberapa pertempuran
apalagi cuma satu pertempuran, tetapi tidak boleh kalah perang. Dilanjutkannya perjuangan Surya Paloh dengan mendirikan Ormas Nasdem dan kemudian Partai Nasdem adalah bagian dari upaya Surya Paloh untuk memenangkan perang. Surya Paloh kemudian namanya berkibar dikarenakan beberapa sebab, antara lain karena ia kerap kali mengambil inisiatif sebelum orang lain melakukannya. Menjelang pemilihan presiden 2014, Surya Paloh adalah orang pertama dan Nasdem adalah partai pertama yang mengajukan Joko Widodo sebagai calon presiden. Pada saat Pilkada Jakarta 2017 diambang pintu, Surya Paloh dan Partai Nasdem adalah orang dan partai pertama yang mengajukan Basuki Cahayapurnama untuk menjadi calon gubernur, melanjutkan kepemimpinannya setelah Jokowi menjadi presiden 2014. 2024, Surya Paloh melakukan hal yang serupa dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan ini sempat menimbulkan persoalan bagi Surya Paloh, karena kemudian Surya Paloh harus menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang hebat karena berlawanan dengan kekuasaan Presiden Jokowi. Sampai sekarang, orang mengenal istilah di Surya Palohkan. Inilah istilah untuk menggambarkan orang yang dihambat bisnisnya, orang yang dihambat di sana-sini dalam berbagai sisi, dalam berbagai sektor, dikarenakan yang bersangkutan melawan kekuasaan. Dan kekuasaan bekerja sesuai dengan hukumnya, menghajar siapapun yang melawannya. Surya Paloh layak saya ceritakan berkaitan dengan prinsip-prinsipnya dalam perlawanan. Saya masih ingat pada saat Surya Paloh sedang menyiapkan acara besar di Gelora Bung Karno, di tengah makin hangat dan panasnya situasi menuju pemilu presiden 2024, saya bertemu dengan Surya Paloh di kantornya di Gondangdia. Saya berdiskusi dengan beberapa kawan dengan Surya Paloh, dan saya tanyakan beberapa hal, termasuk apakah Surya Paloh akan mundur berhenti pada akhirnya ketika tekanan semakin membesar. Dan Surya Paloh menjawab bahwa tidak ada dalam kamus abang untuk berhenti dan mundur ketika ditekan, terutama ketika abang yakin dengan apa yang abang lakukan dan sudah abang putuskan. Kalimat-kalimat itu sangat khas Surya Paloh. Saya sering mendengar kalimat serupa itu, tentu dalam redaksi yang berbeda-beda. Tetapi intinya adalah melawan seperti menjadi nama tengah dari Surya Paloh. Surya melawan Paloh. Menurut hemat saya, kita memerlukan tokoh yang punya kemampuan dan punya keberanian untuk melawan. Bukan saja untuk merawat perbedaan, bukan saja untuk membuat kompetisi menjadi menarik, tetapi kita perlu orang-orang yang menegaskan sikapnya, yakin dengan sikap itu, lalu sekalipun ada di seberang penguasa, berhadapan dengan kekuasaan yang besar, berhadapan dengan dinding tebal, tetapi dia tetap bergerak melawan. Surya Paloh melakukan itu dalam berbagai tahapan dalam hidupnya. Dan menurut saya, karena sebab itu Surya Paloh layak dikenang. Tentu saudara-saudara sekalian, setiap tokoh tidak lepas dari kekurangan. Orang bisa mengkritik sisi-sisi bisnis Surya Paloh. Sebagai pebisnis, dia tentu seorang pragmatis. Pragmatisme tidak mungkin bisa lepas dari kegiatan bisnis. Orang bisa mengkritik Surya Paloh ketika mengaitkan dengan kenikmatan kekuasaan yang ia terima dan partainya terima, atau orang-orang sekitarnya terima. Orang bisa mengkritik Surya Paloh dalam berbagai sisi, dan tentu saja seluruhnya sahih saja. Yang ingin saya tegaskan adalah tidak membersihkan Surya Paloh seolah-olah tidak punya kekurangan, tidak punya dosa politik. Tentu saja kekurangan dan dosa politik itu melekat pada setiap pelaku. Yang ingin saya tegaskan adalah pada setiap tokoh ada sisi yang bisa kita pelajari, dan berkait dengan Surya Paloh menurut hemat saya, keteguhannya untuk memenangkan perang sambil ikhlas untuk kalah dalam sejumlah pertempuran adalah pelajaran yang amat sangat penting. Menjemput masa depan itu tidak pernah mudah, tidak pernah sederhana, dan seringkali tidak pernah murah. Menjemput masa depan adalah kegiatan yang harus kita lakukan sebagai warga negara, sebagai orang per orang, dalam kelompok, dalam organisasi dan jejaring, untuk memastikan bahwa hari esok yang baik yang kita impikan bisa kita gapai. Dalam setiap upaya semacam itu, diperlukan kesadaran bahwa yang sebetulnya kita jalani bukan lari sprint atau jarak pendek, tetapi maraton. Dan juga harus ada kesadaran bahwa yang sedang kita hadapi dan harus dimenangkan bukanlah sekedar pertempuran, tetapi peperangan. Maka kesadaran untuk menjadi pemenang yang baik dan untuk menjadi pecundang yang sama baiknya
adalah kesadaran yang layak dan harus kita rawat. Setiap orang akan pernah kalah, setiap orang akan pernah mengecap kemenangan. Ada juga yang tidak pernah mengecap kemenangan. Tetapi intinya adalah setiap kekalahan adalah bagian dari peperangan besar yang harus terus dimenangkan. Maka menurut hemat saya, dua hal yang sangat penting, dan ini saya ambil dari pelajaran seorang Surya Paloh. Yang pertama, jangan merasa dunia sudah selesai. Jangan merasa kiamat sudah datang jika Anda atau kita ada di pihak yang sementara ini kalah. Yang kita perjuangkan ternyata dikalahkan oleh pihak lain yang punya pemihakan dan punya sikap yang berbeda. Ini bukan kiamat. Ini hanya bagian dari proses memenangkan perang besar, dan sesekali kita harus ikhlas menerima kekalahan dalam satu atau dua pertempuran. Yang kedua, pelajaran yang juga sangat penting adalah jangan pernah berhenti berharap dan jangan pernah kehilangan optimisme. Mari kita rawat optimisme sebagai petarung seperti banyak orang mencontohkan, termasuk Surya Paloh. Mari kita tunjukkan bahwa dalam setiap pertarungan kita gagah menghadapi semua tantangan dan ujiannya, dan kita siap jadi pemenang yang baik, dan ketika kalah kita siap jadi pecundang yang baik. Pecundang dalam soal ini bukanlah istilah yang negatif. Pecundang sebagai istilah yang netral, yaitu pihak yang ditakdirkan untuk kalah pada saat itu. Tidak pernah ada kata kalah selama kita tidak merasa salah. Yang terpenting dalam perjuangan adalah bukan hanya kalah dan menang, tetapi juga salah dan benar. Semoga kita terjaga menjadi pejuang dan perawat kebenaran, dan tidak terjebak menjadi orang-orang yang karena ingin menang akhirnya memperjuangkan yang salah dan kesalahan. Saya Ayub Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.